Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Dr. I Gusti Ayu Purnamawati, SE MSI AK, selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Ibu Dr. Nyoman Trisna Herawati, SE AK MPD, selaku dosen pembimbing pendamping. Dan yang terhormat Bapak Made Pradana Adiputra, SE SH MSI, selaku dosen penelaah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi yang telah saya kerjakan dengan judul Analisis Komparatif, Reaksi Abnormal Return, Kumulatif Abnormal Return, dan Trading Volume Activity sebelum dan sesudah tren NFT di Indonesia. Baik, sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nika Dek Swantari, NIM 181-705-1101 dari Prodi S1 Akuntansi. Baik, langsung saja dimulai dari latar belakang. Perkembangan investasi pada saat ini sudahlah sangat luas. Hal ini dapat dilihat dari begitu banyak instrumen investasi yang ada. Perusahaan yang sudah go public akan memperdagangkan sahamnya pada pasar modal. Pasar modal itu sendiri memiliki dua peran strategis bagi pembangunan ekonomi, yaitu sebagai sarana pembiayaan bagi perusahaan serta sebagai wadah investasi bagi masyarakat. Keberhasilan pada pasar modal di Indonesia tidak terlepas dari peran investor sebagai penanam modal dan peran pasar modal itu sendiri sebagai alat yang memberikan informasi dalam membuat strategi dan keputusan investasi. Informasi yang relevan dapat membantu investor untuk memperoleh gambaran umum mengenai resiko dan tingkat pengembalian yang diharapkan dari sekuritas agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Sebagai instrumen ekonomi, tentunya pengaruh lingkungan tidak akan terhindar bagi capital market, apakah itu dari lingkungan ekonomi maupun non-ekonomi. Pasar modal mampu memperlihatkan bagaimana respon pasar terhadap suatu kejadian atau informasi yang terima baik dari faktor ekonomi, sosial maupun politik, sehingga yang menentukan reaksi pasar adalah keberadaan informasi tersebut. Trending topik yang tengah hangat saat ini juga dapat menjadi informasi yang mungkin berpengaruh pada perdagangan di capital market. Dilansir dari liputan6.com, belum lama ini Jakarmaya Indonesia telah dihebohkan dengan pemuda yang bernama Ghazali yang berhasil meraih keuntungan miliaran rupiah dari hasil penjualan NFT miliknya pada sebuah marketplace NFT. NFT atau Non-Fungible Token adalah bagian dari konten digital yang ditautkan ke blockchain atau basis data digital yang menopang cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum. Indeks harga saham tidak mengalami peningkatan yang signifikan pada Januari 2022, di mana periode tersebut merupakan periode di mana tren NFT sedang terjadi. Investasi NFT itu sendiri merupakan investasi yang dapat mendatangkan return yang tinggi dengan resiko yang tinggi pula. Hal tersebut tentu saja dapat menantang minat para investor. Instrumen investasi baru yang tengah mencuri perhatian para investor tersebut dinilai dapat menyebabkan melemahnya indeks saham pada BEI. Respon capital market terhadap fenomena NFT dapat tercermin pada fluktuasi indeks Kompas 100 seputaran fenomena tersebut terjadi. Fluktuasi harga saham dapat diamati selama 5 hari pra dan 5 hari pasca peristiwa tersebut terjadi. Dapat dilihat pada tabel bahwa pasar bereaksi dengan adanya peningkatan pada indeks Kompas 100 yang signifikan pada T-4 dan pada hari event berlangsung indeks juga mengalami kenaikan sebesar 0,56%. Kemudian mengalami penurunan yang signifikan pada T+2, T+3, dan T+4 yang dapat diasumsikan bahwa pasar sedang bereaksi terhadap adanya tren NFT. Kemudian mengalami kenaikan lagi pada T+5 yang dapat dikatakan bahwa pasar telah membentuk harga keseimbangan baru. Pengaruh dari peristiwa tertentu memungkinkan menyebabkan fluktuasi pada saham di capital market. Untuk dapat melihat terkandungnya informasi dalam pengumuman tertentu, dapat dilakukan pengukuran besaran respon pada periode peristiwa. Menurut Dian Triasih, respon pasar modal atas suatu pengumuman dapat diukur dengan menggunakan variabel-variabel abnormal return dan trading volume activity. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul Analisis Komparatif Abnormal Return, Kumulatif Abnormal Return, dan Trading Volume Activity sebelum dan sesudah tren NFT di Indonesia. Berdasarkan pada latar belakang yang telah peneliti jelaskan tadi, maka dapat diidentifikasi masalah yang muncul, yaitu yang pertama, pasar modal dipengaruhi oleh informasi dari lingkungan, baik itu dalam konteks ekonomi maupun non-ekonomi.
Yang kedua, peristiwa NFT merupakan salah satu faktor lingkungan yang dapat membuat harga saham berfluktuasi. Yang ketiga, untuk membuktikan bahwa suatu peristiwa mengandung informasi dan membuat saham bereaksi, harus dilakukan pengujian besaran reaksi pasar. Yang keempat, besaran respon pasar dapat diukur dengan variabel abnormal return, cumulative abnormal return, dan trading volume activity. Dan yang terakhir, penelitian terdahulu yang telah meneliti dengan variabel yang telah disebutkan tadi masih memunculkan hasil yang beragam. Peneliti membatasi masalah pada penelitian ini hanya pada populasi yang digunakan, yaitu saham yang tergabung di dalam indeks Kompas 100 dan dengan sampel yang telah ditentukan kriterianya. Selain itu, pembatasan penelitian ini adalah pada variabel reaksi pasar yang digunakan, yaitu abnormal return, cumulative abnormal return, dan trading volume activity. Selanjutnya, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan reaksi abnormal return sebelum dan saat tren NFT berlangsung? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan kumulatif abnormal return sebelum dan saat tren NFT berlangsung? Dan yang terakhir, apakah terdapat perbedaan reaksi trading volume activity sebelum dan saat tren NFT berlangsung? Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka dapat dijelaskan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada reaksi yang terjadi pada abnormal return sebelum dan saat tren NFT berlangsung. Yang kedua, untuk mengetahui apakah adanya reaksi pada kumulatif abnormal return sebelum dan saat tren NFT berlangsung. Dan yang terakhir, untuk mengetahui apakah adanya reaksi pada trading volume activity sebelum dan saat tren NFT berlangsung. Adapun hasil dari penelitian ini dapat diharapkan untuk memberikan manfaat, di antara lain manfaat teoritis, yaitu dapat digunakan sebagai pengetahuan dan pemahaman terkait topik yang telah dibahas. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu dapat dijadikan sebagai referensi akademik oleh peneliti selanjutnya. Dan yang terakhir adalah manfaat kebijakan, yaitu dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan peningkatan infrastruktur, terutama yang menyangkut penyampaian informasi terkait pasar modal. Selanjutnya, memasuki deskripsi teoritis. Penelitian ini menggunakan 3 grand teori. Yang pertama adalah signaling teori. Teori sinyal merupakan teori yang menjelaskan bahwa pasar akan bereaksi sesuai dengan sinyal yang diberikan. Sinyal ini dapat berasal dari dalam maupun luar perusahaan. Investor dapat menjadikan pengumuman dan peristiwa sebagai suatu sinyal yang dapat memengaruhi investasi mereka. Aktivitas pasar saham kemungkinan akan dipengaruhi oleh adanya peristiwa berupa tren investasi NFT yang tengah marak terjadi beberapa hari terakhir ini. Ketika suatu pasar bereaksi terhadap suatu peristiwa, maka diyakini bahwa peristiwa tersebut mengandung sebuah informasi. Sinyal tersebut muncul akibat pengumuman atau informasi yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan. Yang kedua, teori efisiensi pasar, yaitu menggambarkan harga atau nilai saham yang tercermin dari semua informasi yang tersedia. Dalam teori efisiensi pasar ini, membahas mengenai hubungan antara informasi yang diperoleh dengan harga dari sekuritas tersebut. Dengan kata lain, keputusan investasi yang akan dilakukan oleh investor menggambarkan semua informasi yang diterimanya. Peristiwa tren NFT merupakan salah satu peristiwa yang mengandung informasi yang dapat diserap oleh investor sehingga dapat melakukan investasi. Investor akan mempertimbangkan peristiwa ini dalam melakukan keputusannya dalam membuat keputusan investasi. Yang ketiga adalah event study atau studi peristiwa. Merupakan studi yang mempelajari tentang reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Event study dapat digunakan untuk menguji kandungan informasi dari suatu pengumuman dan dapat juga digunakan untuk menguji efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Pengujian kandungan informasi yang dimaksud untuk melihat reaksi dari suatu pengumuman ini yaitu ditunjukkan dengan adanya perubahan harga dari sekuritas yang bersangkutan. Reaksi tersebut dapat diukur dengan menggunakan return sebagai nilai perubahan atau abnormal return. Pasar modal. Pasar modal atau capital market adalah tempat
bagi berbagai pihak, khususnya perusahaan, untuk menjual saham dan obligasi. Hasil dari penjualan tersebut nantinya akan digunakan sebagai tambahan dana untuk memperkuat modal perusahaan. Selanjutnya adalah investasi. Investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan akan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Sebagai investor harus rasional dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi. Selain itu, investor harus mempunyai ketajaman perkiraan masa depan perusahaan yang sahamnya akan dibeli atau dijual. Saham. Saham adalah surat tanda bukti kepemilikan suatu perseroan terbatas sebagai suatu investasi modal yang akan memberikan hak atau dividen perusahaan yang bersangkutan. Harga saham merupakan nilai saham dari selembar saham yang diterbitkan oleh emiten. Harga saham merupakan informasi utama yang diperlukan oleh investor, karena harga saham merupakan cerminan dari kinerja suatu perusahaan. Harga saham merupakan cerminan dari ekspektasi investor terhadap faktor earning, aliran kas, dan tingkat return yang disyaratkan investor yang aman. Ketiga faktor tersebut juga sangat dipengaruhi oleh kinerja ekonomi makro. Di BEI terdapat 11 kelompok harga saham. Di antaranya IHSG, LQ45, IDX sektoral, Jakarta Islamic Index, Indeks Papan Utama dan Papan Pengembangan, Kompas 100, Bisnis 27, Pevindo 25, Sri Kehati, Saham Syariah Indonesia, dan IDX 30. Selanjutnya, abnormal return. Return merupakan imbalan yang diperoleh dari investasi. Nah, abnormal return merupakan selisih antara return sesungguhnya dengan return ekspektasi. Selanjutnya, kumulatif abnormal return atau dapat disingkat dengan CAR, yang merupakan kumulatif harian dari abnormal return atau AR dari hari pertama sampai dengan hari-hari berikutnya untuk setiap jenis saham yang ada. Lalu, trading volume activity atau bisa disingkat dengan TVA, merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk melihat reaksi pasar modal terhadap informasi melalui parameter pergerakan volume perdagangan pada pasar modal. NFT atau non-fungible token merupakan aset digital pada jaringan blockchain yang memiliki kode identifikasi serta metadata yang unik. Sama seperti instrumen investasi lainnya, NFT memiliki nilai melalui mekanisme pasar. Faktor penggerak utamanya adalah permintaan dan penawaran terhadap NFT tersebut. Teknologi NFT yang menggunakan jaringan blockchain menjadikannya aset digital yang tidak dapat ditukarkan atau dipadu-padankan. Ini berarti bahwa setiap NFT adalah unik dan berbeda dari aset digital lainnya. Penelitian pertama ada Alexander dan Kadafi pada tahun 2018 menemukan bahwa abnormal return dan trading volume activity tidak berlainan signifikan sebelum dan sesudah stock split pada perusahaan yang terdapat di BEI. Selanjutnya, Hidayati dan kawan-kawan mendapatkan Ramadan efek memberikan dampak yang signifikan terhadap abnormal return. Selanjutnya, Bimantara DKK menunjukkan bahwa pada pengumuman perhitungan baru indeks LQ45 dan IDX 30 hanya akumulatif abnormal return yang berlainan signifikan. Lalu selanjutnya ada Hidayah pada 2019 dengan hasil yang menunjukkan abnormal return dan trading volume activity berlainan signifikan pada sebelum, saat, dan sesudah Asian Games Jakarta Palembang 2018. Penelitian yang dilakukan oleh Adita dan Adi Putra pada tahun 2020 mendapatkan hasil abnormal return, trading volume activity, dan security return variability tidak berlainan signifikan pada perusahaan LQ45 pra dan pasca pengumuman Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Sedangkan Hafiz pada tahun 2020 menemukan hanya kumulatif
abnormal return yang berlainan signifikan pada event studi pengesahan RUU KPK tahun 2019. Novi Darmayanti pada tahun 2020 meneliti dampak COVID terhadap perubahan harga saham dan return saham, di mana hanya harga saham yang berubah signifikan namun return saham tidak berubah signifikan. Lalu Arfani pada tahun 2021 menganalisis reaksi pasar modal sebelum dan saat peristiwa pandemi COVID-19, di mana abnormal return dan trading volume activity berlainan signifikan. Dan yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Akadiah pada tahun 2021 menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan atas AR, CAR, dan TVA pada sektor pertambangan antara sebelum dan sesudah pengumuman kasus pertama COVID-19. Selanjutnya adalah kerangka berpikir, di mana gambarnya dapat terlihat pada layar yang dapat dijelaskan bahwa tren NFT diasumsikan dapat mempengaruhi fluktuasi saham pada indeks Kompas 100, yaitu yang dapat dibuktikan dengan uji pada abnormal return, kumulatif abnormal return, dan trading volume activity sebelum dan saat tren NFT tersebut berlangsung, di mana pengujian ini akan dilakukan dengan uji Wilcoxon-Sainert-Rank. Selanjutnya adalah hipotesis penelitian, di mana dengan pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis H1, terdapat perbedaan reaksi abnormal return sebelum dan saat tren NFT berlangsung. H2, terdapat perbedaan reaksi kumulatif abnormal return sebelum dan saat tren NFT berlangsung. Dan H3, terdapat perbedaan reaksi trading volume activity sebelum dan saat tren NFT berlangsung. Selanjutnya masuk ke dalam metode penelitian, di mana rancangannya adalah sebagai berikut, yaitu dengan penelitian kuantitatif yang menggunakan pendekatan studi peristiwa atau event study yang menganalisis perbedaan reaksi pasar dari 79 perusahaan yang diukur dengan abnormal return, kumulatif abnormal return, dan trading volume activity yang terjadi sebelum dan saat peristiwa tren NFT. Selanjutnya adalah subjek penelitian. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah saham yang listing pada indeks Kompas 100 di Bursa Efek Indonesia, di mana indeks ini dipilih karena dapat menggambarkan pengungkapan pada setiap sektor yang ada pada BEI. Selain itu, dengan menggunakan indeks dengan jumlah saham terbanyak, maka dapat didapatkan sampel yang banyak pula, sehingga diharapkan dapat mendapatkan hasil yang menggambarkan keseluruhan kondisi pada bursa. Dalam penentuan sampel digunakan metode purposive sampling, yaitu dengan kriteria-kriteria tertentu. Nah, dapat dilihat pada tabel, terdapat 3 kriteria yang digunakan untuk mengambil sampel. Yang pertama, perusahaan yang listing di indeks Kompas 100, yaitu terdapat 100 perusahaan. Selanjutnya, perusahaan yang konsisten listing di indeks Kompas 100 periode Agustus 2021 sampai Januari 2022 dan periode Februari 2022 sampai Juli 2022, di mana terdapat 14 perusahaan yang tereliminasi. Selanjutnya, perusahaan yang aktif dalam perdagangan saham pada periode penelitian, di mana terdapat 9 perusahaan yang tereliminasi, maka didapatkan 79 sampel saham pada penelitian ini. Lalu variabel dan definisi operasional. Terdapat 3 variabel yang digunakan pada penelitian ini, yaitu abnormal return, kumulatif abnormal return, dan trading volume activity. Abnormal return merupakan selisih antara return sesungguhnya dengan return ekspektasi. Selanjutnya, kumulatif abnormal return merupakan kumulatif harian AR dari hari pertama sampai dengan hari-hari berikutnya untuk setiap jenis saham. Selanjutnya, trading volume activity yang merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk melihat reaksi pasar modal terhadap informasi melalui parameter pergerakan volume perdagangan pada pasar modal. Metode dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama ada jenis data. Data yang digunakan merupakan data yang terdiri dari angka-angka atau dapat disebut dengan data kuantitatif, berupa data historis harga saham
yang menjadi objek penelitian pada periode pengamatan. Selanjutnya, sumber data. Data sekunder yang diperlukan adalah data-data perdagangan saham harian perusahaan yang terdaftar di BEI dalam indeks Kompas 100, serta sumber lain yaitu website investing.com dan yahoofinance.com. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Terdapat dua teknik yang digunakan. Yang pertama adalah metode studi pustaka, yaitu melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari literatur, buku-buku, jurnal ekonomi dan bisnis, dan juga pustaka lain yang berhubungan dengan penelitian. Yang kedua, metode dokumentasi, yaitu sesuai dengan pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan. Langkah-langkah pengujian statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, analisis deskriptif. Proses pemerolehan, penginterpretasian data menjadi beberapa gambaran umum disebut sebagai statistik deskriptif. Gambaran umum berupa nilai terendah, rata-rata, nilai tertinggi, dan standar deviasi dari variabel yang diteliti merupakan output ketika melaksanakan statistik deskriptif pada data yang telah dikumpulkan. Uji normalitas. Kolmogorov-Smirnov adalah jenis uji yang dipilih berhubung jenis ini memiliki tingkat konsistensi yang baik. Data mengikuti sebaran baku ketika signifikansi melebihi 0,05 dan sebaliknya, data tidak mengikuti sebaran baku jika signifikansi di bawah 0,05. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji paired sample t-test untuk data yang berdistribusi normal dan Wilcoxon side rank test untuk data yang berdistribusi tidak normal. Berikut merupakan jadwal waktu penelitian yang dipakai dalam penelitian ini. Tahap penyusunan dan pengajuan judul dilakukan pada bulan Januari, dilanjutkan dengan pengajuan proposal pada Februari dan Maret, serta perizinan penelitian pada bulan Maret. Tahap kedua, pengumpulan data dan analisis data dilakukan dari bulan Maret sampai bulan Mei. Lalu tahap penyusunan laporan dari bulan Mei sampai bulan Juni, serta tahap publikasi yaitu pada bulan Juli. Deskripsi data. Data yang dikumpulkan yaitu berupa data sekunder, berupa jumlah saham, harga saham, indeks IHSG, dan saham yang beredar pada indeks Kompas 100, periode 5 hari pra dan pasca tren NFT terjadi. Setelah data terkumpul, maka akan dilakukan perhitungan pada masing-masing variabel, dan selanjutnya akan dilakukan analisis statistik deskriptif dengan hasil berikut. Variabel pertama adalah abnormal return. Untuk kelompok AR praperistiwa memiliki nilai minimum sebesar minus 0,05 dan nilai maksimum sebesar 0,04. Besaran rata-rata yaitu minus 0,0026 dan standar deviasi yaitu 0,01140. Sementara untuk kelompok AR pasca peristiwa memiliki nilai minimum sebesar minus 0,2 dan nilai maksimum sebesar 0,02. Besaran rata-rata yaitu minus 0,0030 dan standar deviasi yaitu 0,00925. Maka dapat diamati adanya perubahan rata-rata pada abnormal return dari pra dan pasca peristiwa yaitu bernilai negatif sebesar 0,026 menjadi negatif 0,0030 pasca peristiwa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pasar bereaksi atas informasi yang terkandung pada peristiwa tren NFT. Yang kedua adalah variabel kumulatif abnormal return yang bisa disingkat dengan CAR. Untuk kelompok CAR pra peristiwa memiliki nilai minimum sebesar minus 0,06 dengan nilai maksimum 0,08. Besaran rata-rata yaitu minus 0,0033 dan standar deviasi yaitu 0,01974. Sementara untuk kelompok CAR pasca peristiwa memiliki nilai minimum minus 0,05, nilai maksimum 0,04, rata-rata minus 0,0052 dan standar deviasi 0,01759. Maka dapat diamati adanya perubahan rata-rata kumulatif abnormal return yaitu dari sebesar minus 0,0033 menjadi sebesar minus 0,0054. Hal ini menunjukkan bahwa
Pasar bereaksi atas informasi yang terkandung pada peristiwa tren NFT. Variabel terakhir adalah trading volume activity yang dapat disingkat dengan TVA. Kelompok TVA pra peristiwa memiliki nilai minimum sebesar 0,00012, nilai maksimum sebesar 0,0069. Besaran rata-rata yaitu 0,0018 dan standar deviasi yaitu 0,00151. Sementara untuk pasca peristiwa dengan nilai minimum 0,00007, nilai maksimum 0,0092, rata-rata 0,0016, dan standar deviasi 0,00155. Yang berarti mengalami penurunan dari 0,0018 menjadi 0,0016. Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa tren NFT memberikan sinyal sebagai volume transaksi saham mengalami penurunan pasca peristiwa terjadi. Selanjutnya adalah pengujian normalitas, yang merupakan persyaratan dalam melakukan statistik parametrik, yang bertujuan untuk menganalisis sebaran data yang diperoleh, apakah mengikuti sebaran data baku atau tidak mengikuti sebaran data baku. Paired sample t-test dari golongan parametrik akan dipakai ketika data diperoleh mengikuti sebaran data baku, sedangkan Wilcoxon side rank dari golongan non-parametrik dapat dipakai ketika data yang diperoleh tidak mengikuti sebaran data baku. Untuk variabel pertama dapat lihat pada tabel, di mana signifikansi AR sebelum peristiwa adalah 0,200, di mana data dapat dikatakan berdistribusi normal karena melebihi signifikansi 0,05. Begitu pula dengan AR pasca peristiwa, yaitu dengan signifikansi 0,200 yang melebihi 0,05, maka data berdistribusi normal. Berdasarkan hasil tersebut, yaitu kedua kelompok data berdistribusi normal, sehingga untuk uji hipotesis dapat digunakan paired sample t-test. Variabel kedua yaitu cumulative abnormal return yang dapat disingkat dengan CAR, yaitu signifikansi sebelum peristiwa adalah 0,194 dan signifikansi setelah peristiwa yaitu 0,93, di mana dapat diartikan kedua kelompok tersebut memiliki data yang berdistribusi normal karena lebih dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, maka untuk hipotesis kedua dapat diuji dengan menggunakan uji paired sample t-test. Untuk variabel terakhir yaitu trading volume activity atau TVA, dapat dilihat bahwa signifikansi sebelum peristiwa adalah 0,000 dan setelah peristiwa sama yaitu 0,000. Dapat disimpulkan bahwa signifikansi tersebut kurang dari 0,05 sehingga data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan hasil tersebut, maka untuk pengujian hipotesis untuk variabel ketiga akan digunakan dengan uji statistik non-parametrik, yaitu uji Wilcoxon Signed Ranks. Setelah dilakukan uji normalitas, maka baru dapat dilakukan pengujian hipotesis. Hasil uji hipotesis dengan uji paired sample t-test dan uji Wilcoxon Signed Rank dilakukan dengan dasar apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka hipotesis dapat diterima, dan sebaliknya, apabila signifikansi lebih dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan reaksi abnormal return sebelum dan sesudah tren NFT berlangsung. Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa nilai min untuk AR sebelum dan sesudah peristiwa tren NFT adalah 0,0035 dengan standar deviasi sebesar 0,01537. Sedangkan untuk nilai minimum sebelum dan sesudah peristiwa yaitu sebesar minus 0,00309 dengan nilai maksimum 0,00379. Berdasarkan hasil uji paired sample t-test diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,839. Oleh karena itu, nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 1 ditolak, yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan reaksi abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa tren NFT berlangsung. Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan reaksi kumulatif abnormal return sebelum dan sesudah tren NFT berlangsung. Berdasarkan tabel diketahui bahwa min untuk CAR sebelum dan sesudah peristiwa yaitu 0,015
00196 dengan standar deviasi 0,02733. Untuk nilai minimum adalah minus 0,00416 dengan nilai maksimum 0,00808. Berdasarkan hasil uji per sampel t-test diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,526. Oleh karena itu, nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka hipotesis 2 ditolak, yang berarti tidak terdapat perbedaan reaksi kumulatif abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa tren NFT berlangsung. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan reaksi trading volume activity sebelum dan sesudah tren NFT berlangsung. Dapat dilihat pada tabel bahwa negatif range adalah 49 sampel dengan rata-rata 34,98 dan jumlah sebesar 2155. Sedangkan untuk positif range adalah 30 sampel dengan rata-rata 33,50 dan jumlah sebesar 1005. Nah, dapat pula dilihat pada tabel bahwa nilai Z adalah minus 2,810 dengan nilai signifikansi sebesar 0,005. Maka nilai signifikansi ini kurang dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 diterima, yang artinya terdapat perbedaan reaksi trading volume activity sebelum dan sesudah tren NFT berlangsung. Kita lanjutkan ke dalam pembahasan. Secara umum, tren NFT memberikan pengaruh pada aktivitas pasar modal. Hal ini dapat dilihat melalui perubahan nilai rata-rata ketiga variabel sebelum dan sesudah peristiwa tren NFT. Walaupun terjadi perubahan tersebut, tapi informasi yang terkandung pada peristiwa tidak cukup untuk menimbulkan perbedaan pada reaksi variabel pertama dan variabel kedua, namun sinyal tersebut dinilai cukup untuk menimbulkan perbedaan rata-rata pada variabel ketiga, yaitu variabel trading volume activity. Tidak adanya perubahan reaksi pada abnormal return, yaitu variabel pertama, pada periode pengamatan, menunjukkan pada informasi yang terkandung pada peristiwa tidak memiliki pengaruh yang kuat terhadap reaksi investor pada pasar modal. Meskipun pasar bereaksi atas peristiwa tersebut yang dapat ditunjukkan dengan adanya perubahan harga saham selama periode, namun perubahan harga tersebut tidak cukup kuat untuk membuat adanya perbedaan rata-rata abnormal return yang signifikan sebelum dan sesudah peristiwa tren NFT berlangsung. Tidak terdapat perbedaan pada reaksi CAR atau kumulatif abnormal return, berarti bahwa peristiwa tersebut tidak cukup informatif dan tidak memiliki pengaruh yang kuat dalam mempengaruhi return saham pada periode pengamatan. Kondisi ini disebabkan oleh investasi ini masih tergolong baru dan belum familiar di Indonesia, menyebabkan sinyal dan informasi yang diberikan masih tergolong lemah, sehingga pasar tidak menunjukkan reaksi yang signifikan pada kumulatif abnormal return saham. Adanya perbedaan reaksi pada trading volume activity menunjukkan bahwa informasi yang terkandung dalam peristiwa mempengaruhi keputusan investor dalam melakukan transaksi saham. Hal tersebut dapat dilihat dari periode setelah peristiwa, tidak banyak investor yang melakukan transaksi pada pasar modal, sehingga menyebabkan trading volume activity menurun dari 0,0018 menjadi 0,0016. Penurunan pada rata-rata TVA ini menunjukkan bahwa informasi yang terkandung pada peristiwa tren NFT adalah informasi yang dapat dikatakan sebagai bad news atau sinyal negatif, sehingga investor menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi pada pasar modal. Selanjutnya adalah implikasi penelitian. Implikasi yang ditimbulkan dari hasil penelitian ini adalah setiap peristiwa dapat berpengaruh terhadap harga saham, namun tidak semua peristiwa dapat menimbulkan perbedaan pada abnormal return, kumulatif abnormal return, dan trading volume activity antara sebelum dan sesudah peristiwa. Hal tersebut tergantung pada kuat atau tidaknya pengaruh dari peristiwa tersebut pada pasar modal. Peristiwa tren NFT dianggap sebagai sinyal yang negatif bagi para investor karena menimbulkan perbedaan pada TVA yang negatif, artinya bahwa TVA mengalami penurunan yang signifikan setelah peristiwa NFT berlangsung. Maka dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return, kumulatif abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa NFT berlangsung. Namun, terdapat perbedaan rata-rata trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa NFT berlangsung. Berdasarkan pembahasan serta kesimpulan yang telah dijelaskan, maka dapat diberikan saran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagi prodi S1 akuntansi, khususnya bagi peneliti berikutnya yang akan melakukan studi peristiwa,
diharapkan mampu memilih event yang dirasa memiliki pengaruh yang benar-benar kuat dalam penelitian dan juga mempertimbangkan variabel lain dalam melakukan penelitian. Yang kedua, bagi investor sebaiknya mempertimbangkan lingkungan non-ekonomi ketika akan membuat keputusan di bursa saham. Dan yang terakhir, untuk pemerintah, sebaiknya menetapkan kebijakan terkait investasi NFT di Indonesia, salah satunya dalam bidang perpajakan, serta pengawasan oleh OJK, agar investor merasa nyaman dan aman untuk berinvestasi pada aset digital NFT. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Peneliti senantiasa dengan terbuka menerima saran dan masukan apabila masih terdapat kekurangan dalam penelitian ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan dan perbuatan. Saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi, 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 Om.